Yang terhormat Pengawas SD Kecamatan Mustika Jaya, Bapak Darsiwar MPD dan Bapak Abdul Salam MPD. Yang terhormat Kepala SD Mustika Jaya 5, Ibu Dinar Triastuti SPD. Yang kami hormati para Dewan Guru beserta staf. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak kita curang limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta sampai kepada kita selaku umatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengangkat kedua belah tangan kita, seraya kita memanjatkan doa. Mudah-mudahan barokah dengan doa yang kita panjatkan semua, yang kita hajatkan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallam wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal wa lakal syukru kama yanbaghi wa adna sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi inni maghlubun fantasir wajibur qalbi munkasir wa masambil mundasir. Innaka anta rahmanul muqtadir wa qini ya kaftakir wa kafa billahi wa hiya wa kafa billahi nasira. Inna syirka la dhulmun adhim wa Allah yuridu dhulman li bani faqad yajabil qawmil ladina dhalamu alhamdulillahi alamin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nesya Ramadhani. Hadirin dimohon berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia
kami ingin melihat action dari kepala sekolah seperti apa mengobservasi Bapak dan Ibu guru selama diawali dari pertengahan yang saya instruksikan boleh dilaksanakan mulai pertengahan Februari sampai dengan April. Sekarang April aja kan belum Maret ya. Sekarang Maret udah diobservasi. Berarti lebih awal. Berarti untuk negeri itu sekarang yang keempat. Pertama Mustika Jaya 7, kedua Mustika Jaya 4, ketiga Mustika Jaya 2, keempat ini Mustika Jaya 5 ya. Jadi mengambil lebih awal. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar. Terima kasih ya. Itu yang bisa saya sampaikan karena ke sini saya bukan mau membina Bapak dan Ibu, tapi mau melihat ya kepala sekolah seperti apa observasinya kepada Bapak dan Ibu. Tuh, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Mustika Jaya 5 kepada Ibu Dina Priyastuti SPD, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Yang saya hormati rekan saya, partner saya, Pak Abdus Salam MPD, kemudian Ibu PLT Kepala Sekolah SDN Mustika Jaya 5, Ibu Dina Triastuti SPD DR, kemudian teman-teman guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di SDN Mustika Jaya 5 yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai dengan pagi hari ini kita bisa bertemu muka, bisa bersilaturahim di bulan suci Ramadan yang memasuki hari ini hari yang ke-21. Mudah-mudahan pada hari ini kegiatan kita ini pelaksanaan observasi kegiatan kepala sekolah yang jadwalnya tanggal 21 ini bisa berjalan lancar dan sukses. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui tadi ya di UPP sedang berlangsung kegiatan pembuatan kisi-kisi dan naskah asas 2024-2025 mengumpulkan kami pengawas melalui berkolaborasi dengan KKG Kecamatan Mustika Jaya itu mengumpulkan seluruh guru kelas 6 yang berada di Kecamatan Mustika Jaya. Nah, tadi yang jumlah yang hadir ada 32. Alhamdulillah semua merespon ya. KKG kita ingin menampilkan yang terbaik khususnya untuk wilayah Mustika Jaya dalam kegiatan pelaksanaan asas di 2024-2025 yang akan berlangsung di akhir di awal bulan Mei ya, di akhir bulan April. Habis Lebaran kita sudah pelaksanaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi seharusnya jadwal jam 8, sekarang udah mau setengah 10. Padahal ada 2 sekolah dengan Mutiara, tapi saya udah diinfokan di Mutiara tidak ada hari ini, mungkin pelaksanaan diundur setelah Idul Fitri mungkin ya, karena nanti siang ada juga Perpal Ekin tempatnya di MJ 2 habis Johor ya. Kemudian sorenya ada lagi bukber acaranya. Kayak hari ini berkah hari Jumat ini, dari pagi ini sampai sore kata Ustaz sampai maghrib katanya bukanya di Mustika Jaya 4 undangannya. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan ya semua kita diberikan kesehatan bisa melaksanakan kegiatan ya, untuk pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas SD Kecamatan Mustika Jaya, Bapak dan Siwa MPD,
Yang saya hormati Bapak Pengawas SD Kecamatan Mustika Jaya, Bapak Agus Salam MPD. Yang sangat saya banggakan Bapak dan Ibu Guru beserta staf SDN Mustika Jaya 5 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Pengawas, di SDN Mustika Jaya 5 sudah melaksanakan kegiatan observasi guru sebanyak 25 guru. Nah, alhamdulillah juga saya sudah masuk ke ruangan kelas masing-masing dan saya sudah memantau dari awal hingga akhir. Pertama, saya mau menjelaskan tentang ini langsung ya Pak ya? Iya. Pindah. Oh, saya pindah. Iya, silakan. Dilihat yaitu tingkat upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui visi misi sekolah. Nah, ini saya ambil karena apa Bapak dan Ibu? Karena saya melihat di sini kualitas pembelajarannya perlu ditingkatkan lagi. Berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan ya Bapak dan Ibu ya, dari guru yang kelas pagi maupun guru yang kelas tinggi. Next, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu dan Bapak Pengawas, ini rapor pendidikan SDN Mustika Jaya 5 di tahun 2025 ini mengalami beberapa penurunan Pak. Jadi warnanya ada banyak yang kuning. Ya. Saya juga menyadari ya, ini semua juga bukan kesalahan dari Dewan Guru atau anak-anak, semuanya juga ada kesalahan dari saya juga yang kurang atau belum maksimal. Kebetulan saya datang ke SDN Mustika Jaya 5 bertepatan tidak beberapa lama itu kegiatan AMBK Bapak dan Ibu ya. Kegiatan AMBK yang tahu-tahu sudah pelaksanaan. Jadi di situ juga saya belum lihat proses dari awal sampai akhir yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini anak-anak yang terpilih pada kegiatan AMBK itu Bapak dan Ibu ternyata anak-anak yang luar biasa Pak di kelas. Karena apa? Dari 3 kelas itu yang terpilih itu anak-anak yang masih kurang. Iya, jadi masih kurang dalam kegiatan pembelajarannya, hasilnya juga masih kurang. Jadi dari situ ya Bapak ya. Juga masih butuh bimbingan dari Dewan Gurunya. Selanjutnya di sini ada raport. Nah, ada jadwal observasi kelas mulai dari 10 Februari 2025 sampai terakhir yaitu 25 Februari 2025. Selanjutnya next. Oke. Target perilaku. Di sini kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, kepala sekolah. Nah, di sini alhamdulillah ya Bapak, setiap hari Jumat dilaksanakan kegiatan sholat duha, kebetulan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Sini banyak Ustadz Pak. Nah, alhamdulillah berkat bantuan beliau beserta Dewan Guru, setiap kegiatan hari Jumat dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, tetapi memang ada yang suka membaca, ada yang tidak suka membaca. Yang suka membaca punya hasil seperti itu, yang tidak membaca ya tidak mengerjakan. Itu saja sih. Mudah-mudahan ke depannya mereka lebih semangat lagi. Membaca, ada yang tidak. Kira-kira ada saran yang lain atau masukan dari Bapak dan Ibu? Ayo, Bapak punya ide? Ini buat kebaikan kita bersama nih Bapak dan Ibu ya. Oke. Kita bikin program literasi paling
Oke, ya ada ide dari Bu Dio. Bagaimana kalau kita membuat program literasi 3 bulan sekali, anak-anak dikumpulkan di lapangan. Anak-anak contoh yang kelas pagi ya Bu ya, atau per kelas? Seluruhnya. Itu seluruh, terus nanti diambil beberapa yang sudah selesai. Mereka menceritakan kembali ke depan. Oke. Iya. Banyak mereka mulai belajar apa sih yang di literasi hari ini, apa yang di ini bisa dirangkum. Oke, luar biasa idenya. Tepuk tangan dulu buat Bu Dio. Aduh. Iya benar. Masukan dari Bu Dio. Yang kedua, kegiatan literasi yang biasa dilakukan di kelas, mungkin ada beberapa misalnya sebulan sekali, contoh ya, itu anak-anak kita kumpulkan di lapangan. Anak-anak ibaratnya membawa buku bacaan. Jadi mereka kita kasih waktu membaca. Sesudah membaca, nanti dari beberapa anak itu disuruh maju untuk menceritakan apa yang sudah dibacanya. Ya, itu ide juga ya, bagus ya. Ada lagi Bapak dan Ibu selain itu? Ya, Ibu Novin? Mungkin mengumpulkan anak-anak yang memang suka membaca ya Bu. Mengumpulkan anak-anak yang suka membaca itu untuk diberikan program misalnya menulis buku sebagai produknya nanti. Tapi juga mereka harus bisa tahu ini nantinya produknya apa, misalnya kamu nanti menulis antologi gitu sama-sama. Jadi ada rewardnya untuk mereka dan dibuatkan sertifikat seperti itu. Wah, iya. Ide bagus, tepuk tangan buat Bu Novit. Oke. Tadi masukan Bu Novit yaitu anak-anak yang suka membaca dikumpulkan. Lalu anak-anak itu diarahkan untuk membuat buku dari hasil bacaannya ya. Jadi anak-anak itu punya kebanggaan. Wah, saya ini tadi sudah bisa belajar menulis buku antologi ya. Agar kegiatan literasinya berjalan dengan baik. Selanjutnya anak-anak dikasih reward, ternyata rewardnya boleh dibuatkan sertifikat. Jadi anak-anak itu ada kategorinya, dia sudah membaca ya. Oke, itu luar biasa sekali. Jadi anak-anak punya kebanggaan juga. Wah, saya nih dapat penghargaan dari sekolah. Oke, luar biasa idenya ya. Nah, selanjutnya ada lagi Bapak dan Ibu? Idenya? Dari guru yang lain? Oke. Kalau tidak ada itu ya termasuk salah satu idenya. Yang kedua, identifikasi areanya yaitu anak kurang memahami soal-soal hot. Di sini high order thinking skill ya. Jadi anak-anak itu dalam kegiatan literasi numerasi, terutama kemarin anak-anak yang ANBK itu Pak, banyakkan kan anak-anak yang masih kurang. Jadi dalam memahami soal dia juga masih belum paham ya Bu ya. Kalau mau menuju ke sekolah tuh kemana-mana dulu, keliling dulu baru nyampe ke sekolah. Nah, nggak langsung ke intinya soalnya. Nah, di sini masih kurangnya anak-anak dalam pemahaman soal. Nah, mungkin ada ide dari Bapak dan Ibu supaya anak-anak itu bisa apa? Bisa memahami soal-soal hot. Ada idenya Bapak dan Ibu? Silakan beri saran dan idenya. Ayo ini ya. Nah ini nih, anak kurang memahami soal-soal hot. Ini saya rasakan sekali Bu. Kalau misalnya mereka itu mempelajari modul soal, pasti mereka tanya dulu. Ini apa sih jawabannya Bu? Kalau menurut saya itu mudah, tapi kan saya dengan anak-anak beda. Dan salah satu caranya adalah saya kadang suka tanya jawab Bu. Jadi tanya jawab itu kalau misalnya mau pulang sekolah 15 menit sebelum pulang sekolah saya tanya jawab dan mereka suka. Nah itu memancing anak-anak untuk brainwash lagi ya. Jadi mereka tuh berpikir kritis lagi tentang mengulang kembali. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, ada pertanyaan-pertanyaan yang mudah dan sedang. Dan saya suka pada saat mereka itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Biarkan mereka berhasil, walaupun ada juga yang tidak gitu. Terima kasih Bu Novit idenya. Anak-anak dibiasakan ke dalam kegiatan pembelajaran itu adanya tanya jawab.
Jadi ada tanya jawab masuk kategori soal hotnya ya, misalnya kategorinya tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 3-nya. Jadi dibiasakan menurut Bu Novik yaitu dalam kegiatan tanya jawab setelah pembelajaran. Ada lagi Bapak dan Ibu? Nah, kebetulan ini pengalaman saya di SDN Mustika Sari 3 dalam penerapan soal hot atau ANBK itu ya. Di sekolah SDN Mustika Sari 3 itu dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seminggu itu kegiatan pembelajaran khusus, misalnya di hari Senin atau harinya bebas ya, itu terserah. Itu biasanya kegiatan itu akan ditekankan di kelas 5. Karena untuk apa? Untuk mereka dalam menempuh kegiatan ANBK. Nah, setiap, kalau kebetulan pengalaman saya kemarin itu tiap hari Senin anak-anak itu diberikan soal-soal latihan. Soal-soal latihan itu soal-soal latihan hot. Jadi yang biasa digunakan dalam kegiatan ANBK. Nah, kebetulan kalau di SD Mustika Sari 3 itu ada kayak modulnya. Nah, ada modulnya. Jadi ada modul untuk ANBK. Jadi anak-anak itu di situ ada soalnya itu campuran. Ada soal hotnya pilihan ganda, ada soal hotnya menjodohkan. Jadi campur, dari 10 soal itu campur. Setelah anak-anak itu mengerjakan, lalu kita membahas soalnya. Jadi guru itu habis anak-anak sudah mengerjakan, sudah kita bahas. Anak-anak baca nomor 1 dari sana. Nah, anak-anak contoh milihnya salah. Ya udah, bagi anak-anak yang tadi memilih jawabannya salah, silakan diperbaiki. Nah, jawabannya diperbaiki. Tapi anak itu jawab dulu soal. Jadi dia membaca, menjawab soal, baru kita arahkan kalau sudah. Ternyata contoh jawabannya dari jawaban anak itu ada yang nggak pas atau apa, kita arahkan. Jadi setiap hari Senin rutin pembelajarannya ada pembelajaran ANBK. Jadi khusus. Itu untuk beberapa bulan. Selanjutnya itu masih belum menuju ke ANBK yang maksudnya memang udah di bulan apa gitu ya. Selanjutnya sama kegiatan ANBK itu anak-anak latihan menggunakan Chromebook. Nah, menggunakan Chromebook biasanya ada yang gratis ya Mas ya, yang latihan menggunakan Chromebook. Jadi nanti anak-anak itu dari yang ini soal misalnya ada 10 kan biasanya Chromebook terbatas ya. Nah, dibagi berapa sesi? 2 sesi atau berapa sesi lah, sesuai dengan keadaan sekolahnya ada beberapa Chromebook. Nah, itu dicoba latihan dulu. Anak-anak itu awalnya saya kemarin melihat mungkin di sini juga anak-anak itu ya masih awam juga, ada yang masih kurang memahami soal. Yang keduanya saya lihat juga dalam penggunaan Chromebooknya udah masih belum harus banyak latihan. Nah, mungkin dari situ ya, itu masukan ke kita aja. Nah, ini ya, ya ibaratnya tetap sih saya lihat dari guru-guru di sini juga udah membantu nih Mas Fahmi, Bu Arum dan teman-teman yang udah membantu dalam kegiatan ANBK. Cuma mungkin ya itu Pak, satu anak-anaknya ya, yang terpilihnya juga anak-anak yang kurang ya. Jadi bahasanya tuh kalau bahasa kita tuh anak-anak bungsunya Pak di kelas-kelas itu. Nah, tambah latihannya mungkin belum maksimal. Saya akuin itu Pak. Jadi pas saya datang ke sini, tahu ANBK ya begitulah keadaannya ya Pak ya. Oke. Yang menuangkan ide-idenya hanya anak-anak tertentu. Contoh dalam diskusi ada 6 orang. Nah, dari 6 orang misalnya ada 1 apa 2 apa 3 yang aktif, sedangkan yang 3-nya pasif ya kan? Akhirnya yang 3-nya diem aja misalnya ya, karena gak ada idenya, dia mau nanya bingung, yang ditanya apa, ya kan bingung. Nah yang aktif. Nah di sini mungkin lebih ditingkatkan lagi Bapak dan Ibu ya dalam kegiatan diskusi agar semua anak itu dapat menjawab. Mungkin Bapak dan Ibu di sini bisa lebih mendekatkan kepada anak-anak, terutama yang malu-malu. Kan kadang anak tuh nggak mau bertanya, satu malu-malu, yang keduanya anak itu anak itu kurang percaya diri. Saya bingung mau nanya apa gitu. Padahal berkomunikasi. Nah, kok semenjak adanya ibaratnya Gen Z ya, anak-anak itu lebih fokusnya
kepada Gen Z ya kan. Untuk komunikasi kepada temannya juga agak kurang. Nah, di sini perlu motivasi dari sekolah, dewan guru, perlu motivasi dari orang tua. Next. Nah, rencana yang akan dilakukan pihak sekolah. Nih Bapak dan Ibu setuju nggak nih? Yang pertama, menyediakan pojok baca. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju tidak? Kalau misalnya setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Silakan Bapak dan Ibu mengutarakannya. Ibu, mungkin kedepannya kita gerakan lagi pojok baca ya Bapak dan Ibu ya. Kita gerakan lagi yang kemarin belum kondusif, mungkin di tahun ini insya Allah kita mulai diterapkan kembali. Oke, kira-kira ada lagi sarannya Bapak dan Ibu? Pak Wimi, memberi saran? Iya, Assalamualaikum, saya Wimi, mengampu kelas 5 di kelas 5B, sudah kolaborasi dengan kelas 1, kelas 2 tahun sebelumnya untuk membentuk pojok baca. Alhamdulillah hasil itu ibaratnya kurang bertahan ya apa gimana, gampang rusak ya, itu balik juga sih pemilihan bahan ya. Waktu itu memang kita agak budget karena memikirkan kalau nanti kelas 1 kelas kecil kan ada unsur-unsur penasaran kali diapa-apain, pagernya dioblek-oblek apa gimana. Nah, kita waktu itu sih menyepakati cari bahan yang memang agak keker gitu, tapi memang secara budget lebih mahal. Tapi itu juga karena kita urungan 3 kelas, karena shiftnya kebetulan dapat yang banyak ya. Iya, shiftnya banyak. Itu keuntungan juga kalau shiftnya bertiga kan, jadi patungannya bertiga. Itu jadi ya dapat seperti itu yang kalau nggak salah sih udah berjalan tahun kedua ini. Kalau saya sih melihatnya masih layak pakai, nggak ada masalah. Cuma ya karena kan udah rolling ya, udah rolling tahun berikutnya, bukan kelas 3 yang kemarin lagi sih ya. Yang sekarang nih ada apa istilahnya, ada perwakilan wali murid yang kelas bawah gitu, yang baru ini katanya jadi sarang nyamuk gitu. Oh, kalau itu sih kita terima masukannya, paling dibersihin aja rutin. Nah, tapi maksudnya untuk kita juga minta ini dukungan semuanya gitu. Jadi semuanya kompak merasa perlu adanya pojok baca itu gitu. Kalau kemarin sih yang baru, kebetulan saya kan kelasnya masih sama di situ, tapi kedatangan ini yang baru ya ada yang ngusulin begitu, tapi ya saya terima. Ya saya paling bisa menjanjikan dibersihin berkala. Saya juga kebetulan ada program piket besar yang kalau piket harian sesuai jadwal dibagi per hari 7 anak. Nah, tapi yang kalau piket besar itu dikhususkan yang benar-benar ini menyeluruh anak, tapi juga itu juga dibagi setengah-setengah, karena kalau kita langsung piket ber-40 kayaknya sumpah banget ya mengerjakan sebanyak itu anak gitu. Jadi 20 yang setengahnya belajar di luar kelas. Memang kondisinya waktu kalau lagi piket besar agak ngemper. Saya Ahmad Ahmadi, kebetulan saya mengajar di kelas 2 dan kelas 6 PAI. Langsung aja ke poinnya. Kalau pojok baca menurut saya di SDMCGD 5 di sini kurang efektif kayaknya Bu. Menurut saya bisa dibilang pemborosan, sia-sia juga di SDMCGD 5. Sejak saya ngajar dari sini 2014 atau 2015 awal,
aku nggak bosan ya, nggak apa-apa, itu kan masukan untuk kita. Kita nggak usah marah ya, nggak boleh marah kalau anak mengungkapkan ibaratnya hasil refleksinya. Selanjutnya, next di sini, jika banyak ibaratnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih ya. Iya, silakan. Ya, Bapak Ibu terima kasih waktunya karena sekarang sudah 10:13 ya. Maaf ya Pak. It's okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut Iya, berdiri. silakan berdiri boleh. Sebelum Pak Darsi ini ya terkait dengan memandu diskusi. Oke. Sedikit kesimpulannya dulu ya, artinya tanggapan terkait dengan pemaparan Ibu Kepala Sekolah. Saya rasa sudah luar biasa sesuai dengan perilaku yang diharapkan di dalam berdiskusi, tidak monoton ya, the headmasters center only, interaksi ya, adanya tanya jawab, minta pendapat, itu sudah ya, nanti tapi nilainya sama Pak Iwa. Di sini momen ini sangat luar biasa buat kami ya, karena di awal Ibu Kepala Sekolah kan sudah langsung memaparkan terkait dengan rapot pendidikannya. Pas banget terkait dengan visi dan misi ya Bu. Memang Ibu Dinar ini hadir di sekolah ini belum lama ya? Sudah berapa tahun? Oktober. Iya. Saya hadir waktu itu di belakang sama ya, sebagai orang baru. Nah, saya ingin mengulas, nggak apa-apa ya, karena ini momen Bapak, punten, bapaknya ada 1, 2, 3, 4. Iya, ada Pak Mami. Oke, kok lama-lama ke tengah saya? Ya, Ibu operator, boleh kita tempelkan rapot pendidikannya yang online atau operator sekolah, tapi itu ya apa? Iya, semua kita wajib tahu. Saya tanya Ibu, rapot pendidikan kita sudah muncul yang baru ya? Sudah. Kata Bu Kepala Sekolah sudah. Saya mah nggak tahu. Nanti aja tiba-tiba ada di pampang. Ya, nih saya mengajak Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sedang melihat HP-nya masing-masing, laptopnya sudah. Buka rapot pendidikan. Bukanya dari mana? Cara membukanya? Pertama, ya. Jadi gini, Bapak Ibu sudah siap? Yap. Ketika melihat rapot pendidikan ini, mana yang pertama kali dilihat oleh Bapak Ibu? Yang itu yang kuning atau hijau Pak? Itu sudah ke bawah itu. Iya. Ayo. Satuan pendidikan. Oh gitu, udah pasti itu mah. Punten Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka rapot pendidikan, otomatis diarahkan ke sekolah Bapak Ibu sendiri, ya kan? Dan otomatis itu sudah terpampang warna biru ini. Inilah resume dari rapot pendidikan kita. Sebelum kita breakdown ke bawah melihat sampai mendetail, cukup baca ini. Ayo yang belum ketemu. Sekolah lama. Oh Ibu dari mana? Oh Masya Allah. Ya nggak apa-apa. Ibu bisa melihat sekolah Ibu yang dulu seperti apa gambarannya. Oke Bapak Ibu bisa membacanya ini? Bisa Pak. Oke, iyalah pastilah. Gurunya literat semua. Oke, maksud saya gimana keunggulan sekolah ini tahun ini? Dan oleh kepala sekolah sesuai dengan rapot pendidikan kita. Ya. Dan tadi kepala sekolah merupakan kepala sekolah yang bijak. Di dalam menangani sebuah masalah, dia tidak mencari kambing hitam. Ya. Tapi refleksi diri sendiri. Pertama, ya mungkin itu kesalahan saya gitu. Itu yang luar biasa. Itu harus diterapkan juga sama kita. Ketika kita di dalam kelas tidak mencari kambing hitam. Ini anak-anaknya sibuk gitu ya. Tapi kembali ke kita. Ya, kembali ke kitanya. Oh ya, refleksi. Maka tadi sering disebut refleksi. Ya.
Oke, saya kembali lebih ke sini aja ya Bapak Ibu. Oke, setelah Bapak Ibu nanti ketemu orang tua, boleh nggak rapat ini kasih tahu orang tua? Harus. Coba dah kalau lihat di bawah. Ini nggak? Apa mata saya yang belum? Ya. Ini cara membaca gimana? Kita lihat dulu yang ini. Ini hijau. Jangan bangga dulu, karena ternyata di sininya turun. Berarti kita cek dulu, Bu ya. Cek dulu, apa artinya nih? Sudah pernah dibahas begini? Ya next time tahun depan selalu ketika rapot pendidikan turun, maka yang pertama kali dilakukan adalah bedah rapot pendidikan sama kepala sekolah, ya. Jadi bukan urusan kepala sekolah, panggil operator, betul rapot pendidikan, unduh, download, udah, periksa. Nah tadi juga Bu, materi luar biasa banget. Hanya saja kita terbatas dengan waktu. Ada kan waktu luang untuk kita membicarakan tentang sekolah kita? Ada. Jadi silakan Bu difasilitasi ya. Bu Dinar ini teman saya, my soulmate, my partner di apa? Setuju ya. Oke Bapak Ibu sekian ya dari saya sebagai masukan dan mungkin sedikit mengingatkan saja. Actually Bapak Ibu sudah tahu terkait dengan rapat pendidikan kan ya. Hanya saja mungkin terdengar karena emang urusan gue gitu ya. Bukan. Ternyata iya urusan kita. Ya, bukan urusan gue, tapi urusan kita ya, semua ini. Oke, jadi seperti itu Bu Dina, terima kasih waktunya teman-teman juga semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan, ini hasil nilainya terkait dengan observasi, bukan nilai ya, apa sih istilahnya ya? Predikat atau apa ya? Kalau nilai angka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rekan saya Pak Salam sudah dilaksanakan ya, di antaranya yaitu mudah daripada rapor pendidikan yang kebetulan nilainya turun ya, dan warnanya kuning. Nah kalau melihat dari laporan atau penyampaian yang diunggah di sini di dalam KMM bahwa Kepala Sekolah Mustika Jaya 5 itu topiknya itu memandu perencanaan pembelajaran. Sedangkan target ya perilaku yang diambil semuanya ada 3, tetapi di sini ngambil 1, yaitu kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan visi dan misi daripada Mustika Jaya 5, yaitu cerdas, kreatif, mandiri, dan berkarakter. Nah tadi saya sudah dengarkan ya bahwa rapot pendidikan Mustika Jaya 5 yang paling menurun adalah berkaitan dengan literasi. Kebetulan dia tadi menyampaikan punya program, ada 7 program, saya catat ya, 7 program daripada menurunnya rapot pendidikan Mustika Jaya 5. Di antaranya tadi adanya pojok baca, ya kemudian adanya literasi, kemudian ada jadwal kegiatan literasi efektif dan efisien. Terima kasih. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada